Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan barisan dan deret dari teori-teori tentang barisan dan deret yang telah kita pelajari sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kalian itu dapat satu, memahami aplikasi barisan dan deret, dan yang kedua, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa untuk belajar tentang penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apabila kalian, salah satunya adalah ini adalah kalau kalian pernah ke bank, kemudian mungkin pernah mungkin menemani orang tua atau saudara, kalian mungkin akan ditawari yang namanya kredit atau hutang bank. Nah, kredit ini biasanya memiliki sudah ditentukan jumlah kreditnya itu berapa di sini. Kemudian sudah ditentukan cicilannya itu akan berapa. Kemudian ditentukan waktu pembayaran kreditnya itu akan sampai berapa bulan. Nah, kebetulan misal di sini kita lihat di sini untuk kredit 200 juta, di sini untuk pembayaran selama 12 bulan, maka per bulan itu kita harus membayar sebesar 19.566.667. Nah, bagaimana pegawai bank atau dari pihak bank itu bisa menentukan bahwa kita harus membayar sekian? Nah, untuk menentukan ini kita bisa menggunakan yang namanya anuitas. Nah, anuitas ini dihitung menggunakan teori dari barisan dan deret yang nanti akan kita pelajari sedikit pada beberapa bagian di video ini. Nah, contohnya ini, anuitas ini bisa digunakan untuk mengetahui sah hutang, pembayaran pokok, kemudian pembayaran bunga yang harus dibayarkan, jumlah asuran, kemudian sisa pokok dari yang masih harus dibayarkan oleh nasabah yang mengambil kredit. Nah, untuk mengetahui tentang anuitas, kemudian bunga bank dan sebagainya, ini di sini sudah saya lampirkan contoh link berkaitan dengan anuitas, kemudian bunga bank dan bunga pinjaman dan bunga tabungan. Ini kalian bisa belajar bisa membuka link yang sudah saya sediakan ini. Silakan nanti bisa dicek apabila ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, untuk sekarang kita akan fokus tentang penerapan dari barisan dan deret. Jadi secara umum ada 4 jenis penerapan barisan dan deret, yang yaitu ada pertumbuhan, kemudian peluruhan, kemudian ada anuitas yang nanti juga akan kita bahas yang tadi sudah kita singgung, dan ada yang namanya bunga. Bunga ini biasanya berkaitan dengan bunga pada bank. Nah, untuk peluruhan dan pertumbuhan ini, kita kemungkinan akan menggunakan barisan dan deret aritmetika atau geometri. Dan kemudian untuk bunga itu juga biasanya menggunakan barisan geometri. Tapi beberapa bunga itu juga bisa menggunakan barisan aritmetika. Sedangkan pada anuitasnya, nanti kita lihat apa yang akan kita pelajari di anuitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan. Langsung saja pada contoh soal ya. Nah, contoh 1, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Nah, di sini pada pembahasan di sini diketahui MO atau mula-mula itu 3 juta, kemudian B-nya itu 200.000, dan N-nya itu 6. Nah, yang ingin saya tekankan sedikit di sini terkait dengan N. Pada pembahasan ini, N itu dihitung dari tahun akhir, jadi 2011 dikurangi 2005. Nah, sehingga karena perhitungannya adalah seperti ini, jadi dianggap tahun 2005 itu tidak dihitung. Nah, makanya di sini pada pembahasan itu ada MO plus BN, itu tidak ada N-1 karena di sini sudah dikurang 1.
Nah, tapi kalau kalian ingin menggunakan rumus aritmetika yang UN itu UN A plus N min 1 kali B, ini kalian tetap bisa menggunakan rumus ini. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah pemilihan pemilihan N-nya. N-nya itu harus seperti apa. Nah, kalau kalian mau menggunakan rumus yang ini, N-nya itu dihitung mulai dari 2005. Jadi, N-nya itu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. N-nya itu berarti ada 7. Jadi, perhitungannya itu mulai dari tahun 2005. Jadi, dihitung 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, kemudian 2011. Jadi A-nya adalah pada tahun 2005 itu gajinya 3 juta. Nah, karena di sini ada beberapa kenaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini N-nya 7. Ini apabila kalian ingin menggunakan rumus UN sama dengan AN-1 kali B. Nah, kalian di sini saya jelaskan kenapa, karena supaya kalian tahu sebenarnya konsep yang digunakan pada soal ini itu seperti apa. Tapi apabila kalian memang ingin menggunakan sesuai dengan contoh yang ada di sini, jadi kalian bisa hati-hati pada N-nya. N-nya berarti pada tahun akhir dikurangi pada tahun awal, gitu. Nah, jadi saya tekankan di sini untuk berhati-hati pada pemilihan N-nya, supaya kalian nanti ketika menggunakan rumus itu tidak salah, sehingga malah mengakibatkan jawaban kalian itu yang salah, seperti itu. Nah, kalau untuk lanjutannya, ini seperti biasa ya, di sini berarti A-nya atau MO di sini, A-nya itu adalah 3 juta, kemudian B-nya itu 2 juta, jelas kenaikan dari selisih dari gaji tiap tahunnya, dan kemudian N-nya kalau di pembahasan ini 6, atau kita bisa ya di sini kalau di pembahasan itu 6, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. MN sama dengan MO ditambah BN. Jadi langsung 3 juta ditambah 200.000 dikali 6 sama dengan 3 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 4.200.000. Jadi pada tahun 2011 gajinya adalah 4.200.000. Atau mungkin kita coba ini ya, coba gunakan kalau misalkan kita ingin menghitung menggunakan rumus yang tadi, yang N-nya itu sama dengan dimulai dari 2005. Berarti di sini N-nya adalah 7 karena dimulainya dari 2005. Kemudian kita akan mencari U7. U7 itu berarti A ditambah N-1 kali B. Di sini A-nya adalah 3 juta. Ditambah 7 min 1 kali B-nya adalah 200.000. Saya tulis di sini ya. Jadi yang diperoleh adalah 3 juta. Ditambah 6 kali 200.000. Sehingga hasilnya sama. Di sini hasilnya adalah 4.200.000. Nah, jadi saya tekankan lagi di sini untuk pemilihan N kalian harus berhati-hati. Kalian kalau tergantung dari metode yang akan kalian gunakan. Kalau kalian inginnya ya udah dikurang aja, berarti rumusnya adalah yang ini yang ada pada pembahasan di modul. Nah, sedangkan jika kalian ingin menggunakan yang ini, N itu sama dengan 7, berarti kalian menggunakan rumus barisan aritmetika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sepertinya cukup bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan barisan geometri. Nah, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, setengah jam itu berarti ada 30 menit ya. 30 menit. Bentar, ini saya hapus dulu aja. Oke. Setengah jam itu ada 30 menit, sehingga di sini untuk N di sini
30 dibagi 5. Kenapa? Karena pembelahan itu terjadi setiap menit. Jadi terdapat 6 kali pembelahan yang telah terjadi selama 30 menit kemudian. Nah, di sini ini juga perlu kalian perhatikan. Di sini kenapa kok R pangkat N? Ini R pangkat N ya. Padahal seharusnya untuk barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan itu tadi, pemilihan A. Kalau misalkan kita punya 30 menit, saya hitung di sini ya. Ini adalah menit pertama, banyaknya adalah 90. Di sini 5 menit kedua, 5 menit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini 5 menit, 5 menit, ini 5 menit. Nah, sebenarnya meskipun di sini terjadi 6 kali pembelahan, tapi A-nya adalah tidak dihitung. A-nya itu tidak dihitung sebagai U1, sehingga di sini kalau kita mau menggunakan rumus geometri rumus barisan geometri, kita harus menghitung A-nya itu mulai di sini A atau U1, di sini baru U2, U3, U4, ini ya, 5, 6, 7. Nah, jadi ada N-nya itu sama dengan 7. Gitu. Nah, ini saya jelaskan sedikit karena mungkin bisa jadi nanti malah kalian salah, supaya kalian itu tidak salah konsep gitu. Supaya kalian tahu, oh kok jadi R pangkat N itu bagaimana, Bu, gitu. Nah, sekarang berarti kalau misal kita lihat pada pembahasan ini ya, M0 itu R pangkat N. R pangkat N berarti di sini 90 dikali 2 dikali 6. Ini harusnya ada kalinya. Ini ada kalinya. 2 kali 6. Bukan 2 kali 6 ya. 2 pangkat 6 seharusnya. 2 pangkat 6. Nah, di sini harusnya 2 pangkat 6. Sehingga di sini diperoleh 90 dikali 64. 64 sehingga diperoleh 5.760 bakteri. Tapi bagaimana apabila kita menggunakan rumus ini? Nah, ini hasilnya juga pasti akan sama karena R pangkat N-1 berarti kan 7 dikurangi 1. Pada akhirnya kita juga akan memperoleh di sini 90 dikali 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 dan hasilnya juga akan sama. Nah, jadi yang saya tekankan ini tadi, kalian perlu hati-hati untuk menggunakan rumusnya. Rumusnya kalian menggunakan rumus yang ada di pembahasan ini atau kalian ingin menggunakan rumus barisan geometri yang sudah kita pelajari. Nah, untuk memilih mau yang menggunakan yang mana, kalian harus tahu M-nya itu diperoleh dari mana, gitu. Itu ya. Sama seperti soal pada nomor 1 tadi, pada contoh 1. Nah, sekarang sepertinya bisa dipahami, jadi kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu peluruhan. Kalau tadi pertumbuhan itu kita membahas tentang peningkatan banyaknya benda atau banyaknya uang atau banyaknya bakteri dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang penurunan. Penurunan ini bisa penurunan nilai, bisa penurunan harga atau mungkin penurunan yang lainnya. Tapi dengan rasio atau beda yang sama. Nah, contohnya pada ini, contoh 1 tentang peluruhan. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Kira-kira di sini kita akan menggunakan apa? Geometri atau aritmetika. Nah, kalau kita lihat di sini ada penyusutan 20%, berarti di sini adalah rasio. Kalau rasio berarti kita menggunakan yang namanya barisan geometri. Nah, jika di sini diketahui bahwa MO itu sama dengan
Hmm, Oh, ini terlewat. Nah, ini. Di sini MO-nya itu adalah 200 juta, I-nya adalah 20% atau 0,2. Sedangkan N-nya itu sama dengan 5. Nah, kenapa? Yang ditanyakan di sini, kenapa di pembahasan, ini kita melihat di sini, MO itu 1 min I. Kenapa 1 min I? Karena rasio sebenarnya itu bukan 2 yang 20%, tapi harganya menjadi berapa? Harganya kan menjadi 28. Tadinya itu 1, itu berkurang 20%, ya kan? Berarti sebenarnya rasionya itu adalah 1 dikurangi 20%, berarti 1 dikurangi 0,2 sehingga 0,8 atau 80%. Nah, sehingga di sini dituliskan supaya kalian itu paham bahwa bahwa R-nya itu diperoleh dari pengurangan penyusutannya. Pengurangan penyusutannya di sini ditulisnya 1 dikurangi penyusutannya menjadi berapa. Tuh. Nah, kemudian di sini, nah ini sama seperti tadi. Ini sama seperti tadi kasusnya. Kenapa kok di sini pangkatnya N bukan N-1? Karena pada tahun pertama itu tidak dikurangi gitu. Tidak dianggap dalam 5 tahun ini. Jadi dihitungnya adalah misalkan ini pembelian setelah 5 tahun, berarti dihitungnya adalah mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Setelah penggunaan selama 5 tahun. Jadi kalau misal kalian mau menggunakan rumus geometri barisan geometri, kalian berarti di sini ditambahkan. Berarti di sini mulainya bukan N-nya itu bukan 5, tapi harusnya N-nya adalah 6. Konsepnya seperti tadi ya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri sama, di sini 200 juta MO-nya, MO atau A-nya. Kemudian di sini 1 min 0,2 atau R-nya ini adalah 0,8. Di sini diperoleh 0,8 pangkat 5. Karena dianggap ini tadi, dianggap mulainya dari tahun kedua, seperti itu. Nah, kemudian ini dikalikan 0,8 ini menjadi 0,32768, lalu diperoleh hasilnya adalah Rp65.536.000. Nah, jadi harga mobil setelah dipakai 5 tahun itu yang tadinya itu 200 juta, setelah dipakai selama 5 tahun, berarti pada tahun ke-6 ya. Pada tahun ke-6 itu harganya adalah Rp65.536.000, seperti itu. Nah, kemudian di sini contoh, ini sepertinya menggunakan aritmetika. Nah, suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010. Pada tahun 2010 di sini. Sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berarti turun ya, turun. Kalau turun 100 unit berarti ini di sini adalah bedanya. Bedanya adalah 100. Berapakah produksi pada tahun 2016? Nah, ini kasusnya juga sama seperti tadi. Tinggal kalian mau memilih N-nya itu dengan cara apa. Kalau di sini kan N-nya diperoleh dari 2016 dikurangi 2010. Jadi yang 2010 itu sebenarnya tidak dianggap gitu. Nah, kalau di pembahasan ini, kita gunakan di pembahasan ini, berarti N-nya di sini adalah 6. Kemudian di sini berarti rumusnya adalah, nah, karena ini adalah peruruhan atau pengurangan, di sini simbolnya bukan plus, tapi min ya. Atau kalau dituliskan sebenarnya seperti ini, A plus N min 1. Nah, B-nya itu negatif. B di sini kan biasanya positif. Nah, B itu di sini nilainya negatif. Sehingga
plus yang ada di sini karena ini plus dikali min, sehingga di sini jadinya adalah min, begitu. Asalnya seperti itu. Nah, lalu, oke, rumusnya seperti ini. Kemudian di sini MN itu atau M pada tahun ke N itu adalah 2 juta dikurangi 100 kali 6, N-nya tadi 6. Kemudian 2 juta dikurangi 100 kali 6 adalah 600, sehingga diperoleh hasilnya adalah 19.400 unit. Jadi pada tahun 2016 hasilnya adalah 19.400 unit. Kalau mau menggunakan rumus geometri rumus barisan aritmetika bagaimana? Berarti kalian N-nya harus menghitung dari tahun 2010. 2010 berarti 2010 kok susah. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Seperti itu, berarti di sini ada 7 tahun, kemudian B-nya karena berkurang berarti B-nya adalah negatif 100. Gitu. Jadi A-nya berarti 2 juta. Berarti di sini A-nya adalah 20.000 ditambah N-1 berarti 7-1 kali min 100. Jadi kalau berkurang di sini B-nya jadi negatif, kalau bertambah B-nya itu jadi positif. Seperti itu. Tapi kalau kalian hitung sebenarnya memang hasilnya sama. Nah, tergantung tadi caranya kalian ingin memilih N-nya itu dengan cara seperti apa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bunga. Nah, bunga bank itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah bunga tunggal, yaitu nilai bunganya selalu sama. Misal kalian kalau kalian misalkan kalian menabung bukan menabung, kalian punya pinjaman itu dihitung dengan bunga tunggal. Berarti setiap angsuran, misalkan kalian per bulan membayarnya 400, bunganya itu sama 50.000 misalkan ya. Setiap tahun, setiap bulan kalian akan membayar 450.000 terus-menerus seperti itu. Nah, sedangkan bunga majemuk itu biasanya dihitung dengan selalu berubah mengikuti penambahan atau pengurangan dari nilai pokoknya. Misalkan seperti ini, langsung saja ya. Nah ini, misalkan pada contoh satu ini, Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta rupiah dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Nah, kalau di sini bunganya sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan, berarti di sini yang digunakan adalah bunga tunggal. Jadi 2% dari pinjaman per bulan. Seperti itu. Jadi dari pokok pinjaman per bulan. Nah, sebentar. Nah, karena di sini menggunakannya adalah menggunakannya adalah bunga tunggal. Bunga itu sama terus setiap bulannya. Jadi kita akan menggunakan barisan aritmetika. Nah, di sini diketahui pinjaman pokoknya adalah 40 juta. Kok 40 juta ya? Oh, salah. Di sini berarti harusnya adalah 4 juta ya. Ini sepertinya nolnya kebanyakan 1 ini. Ini juga berarti di pembahasan ini juga kebanyakan 1 nolnya. Nah, di sini pinjaman pokoknya adalah 4 juta, kemudian I-nya atau bunganya itu sebesar 0,02. Nah, MN atau total pengembaliannya itu adalah MO atau A-nya atau pinjaman awalnya mula-mula dikalikan I plus IN. I plus IN. Kenapa di sini 1 plus 0,2? Karena
Karena di sini kan kalau di UN itu kan A plus N-1 kali B. Nah, di sini B-nya itu IN. Sebentar. Nah, IN ini diperoleh dari oh ya, saya paham. Nah, jadi karena kalian karena Pak Ahmad itu kan ini ya, Pak Ahmad itu kan beliau itu meminjam. Meminjam berarti ketika meminjam itu harus ada pengembaliannya. Ya kan? Nah, pengembaliannya itu adalah sebesar ini. Jadi dari yang nilai awalnya ditambah ditambah dengan bunganya. Sehingga di sini itu ditambahkan dengan ditambahkan dengan 1. Karena dia kan karena Pak Ahmad itu karena di sini yang dihitung itu bukan bunganya pada akhir tapi totalnya. Jadi di sini 1 itu dari pinjaman awalnya ditambah dengan bunganya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan barisan aritmetikanya adalah pada bunganya seperti itu. Nah, kenapa kok di sini ini sama seperti tadi ya kasusnya. Kenapa kok di sini kok N-nya itu kok 6, kok tidak kok tidak 7? Karena pada bulan pertama itu ketika kalian pinjam bulan pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bulan pertama. Berarti cicilan pertama ini mulai dari sini. Ini adalah waktu pinjam, kemudian di sini cicilan pertama. Ini cicilan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini bunganya setelah bunga keenam adalah cicilan, maksudnya adalah cicilan keenamnya. Cicilan keenamnya. Nah, di sini berarti di sini kenapa kok tidak N-1? Karena ini tadi dianggap tidak yang pinjaman pada bulan pertama itu tidak dihitung. Gitu. Nah, karena itu di sini rumusnya adalah IN, bukan I kali N-1 seperti itu. Tapi pada kasus ini I-nya ini adalah sudah langsung beda ya, bukan kalau tadi kan I-nya kan kalau yang soal yang tadi itu untuk mencari R itu kan 1 min I, tapi ini kalau di sini I itu sudah langsung bedanya. Jadi kalian tidak perlu ditambah 1 atau dikurang 1. Gitu. Oke, langsung saja kita hitung. Di sini MO dikali 1 plus IN 4 juta dikali 1 plus I-nya tadi adalah 0,02 diperoleh dari 2%. N-nya di sini adalah 6. N-nya di sini adalah 6 sehingga diperoleh 4 juta dikali 1 ditambah 0,02 kali 6 berarti 1,12. Membacanya 1,12 ya, bukan 1,12. Gitu. Jadi yang betul 1,12. Nah, kemudian langsung dikalikan dengan 4 juta. Ini seharusnya tadi sudah 4 juta. Ini saya hilangkan 1 nolnya. Oke, sehingga di sini jadi 4.480.000. Nah, sehingga ini jadi karena itu tadi, jadi karena angsurannya adalah setelah 6 bulan, berarti setelah 6 bulan total yang dibayarkan adalah sekian. 4 juta dari pinjamannya dan 480.000 adalah dari bunganya.
Nih, jadi sebenarnya tadi untuk barisan aritmetikanya yang dihitung adalah yang bunganya, ditambahkan dengan awalnya, seperti itu. Atau kalian sebenarnya bisa aja menghitung bunganya dulu, baru nanti ditambah dengan pinjaman awalnya. Itu mungkin akan lebih mudah. Kalian bisa langsung menggunakan rumus geometri tak hingga gitu. Geometri hingga. Rumus barisan aritmetika. Misal A-nya itu adalah oh bukan. Jadi langsung dihitung aja bunganya per bulan. Sudah ya kayaknya. Oke, lanjut untuk soal yang selanjutnya. Nah, di sini ini contoh yang bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu memang nilainya itu berubah-ubah tergantung dari nilai pokoknya. Seperti ini, Santi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 3 tahun uang tabungan Santi menjadi 2.662. Jika bank tersebut menerapkan sistem majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Jadi bunga majemuk itu seperti ini. Misal kalian itu tadinya punya nabung 1 juta. Nah, setiap bulan misalkan dapat bunga itu 10%. Banyak banget ini. 10%. Nah, nanti berarti bunga pada bulan selanjutnya itu dihitung dari ini tadi. Berarti kan 1 juta ditambah 10% jadi 110 juta. Jadi 10%-nya itu 10% dari bulan sebelumnya. Nah, di sini nanti ditambah 10% lagi, 10% dari 1.100.000. Jadi berapa? Nah, sehingga bunganya itu tidak tetap setiap bulannya, tergantung dari banyaknya bunga pada bulan sebelumnya. Nah, langsung saja pembahasannya. Di sini diketahui MO-nya adalah 2 juta, kemudian MN-nya adalah 2.662.000. Nah, jadi N-nya adalah, nah setelah 3 tahun, jadi di sini N-nya adalah 3. Nah, kalau di sini karena bertambah, jadi di sini penghitungan R-nya itu adalah bukan dari, kalau tadi kan ketika peluruhan itu kan I-nya itu 1 dikurangi I untuk R-nya. Nah, ini karena di sini sudah total, sudah bertambah. Jadi di sini I 1 ditambah I untuk penghitungan R-nya. Nah, N-nya juga sama. N-nya itu juga sama. Jadi ini dianggap pada saat ketika nabung itu tidak dianggap lagi. Tapi kalau kalian mau menghitung dari pertama kali nabung, berarti bunga pertama itu setahun berarti karena 3 tahun berarti ada 4 kali 4 barisan bilangan, ya kan? Ketika mendapat bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga. Dan ketika pertama menabung, sehingga di sini N-nya itu sama dengan 4. Tapi terserah kalian, ini kalau kalian mau menggunakan rumus yang ada di modul penyelesaian yang ada di sini, atau kalian mau menggunakan ini tadi rumus aslinya yang rumus asli dari barisan geometri. Nah, ini langsung ya. Ini adalah kita menggunakan barisan geometri di sini. MN-nya MO kali 1 plus I pangkat N. Kemudian langsung saja karena MN-nya sudah diketahui, di sini langsung digunakan. Itu berarti sama dengan 2 juta dikali 1 plus I. I-nya masih belum diketahui. Ini I yang akan diketahui. Nah, kemudian di sini pangkat 3, karena di sini adalah 3 tahun. Pada tahun ketiga, kemudian langsung dihitung, di sini dipindah ruas, berarti 2.662.000 dibagi 2 juta, kemudian di sini sama dengan 1 ditambah I pangkat 3, kemudian dihitung hasilnya adalah sekian, 1.331, membacanya ya, 1,331 sama dengan 1 plus I pangkat 3. Nah, ini dibuat dibuat akar 3, sehingga ketika di akar 3 ini di sini ada
I pangkat 3. Jadi karena di sini sama-sama pangkat 3, berarti I plus 1 itu sama dengan 1,1. Nah, sehingga I-nya 1,1 dikurangi 1, sehingga I-nya yaitu 0,1. Jadi, persentase bunga banknya adalah 10%. Seperti itu. Nah, Bu, kalau misal yang diminta mencari adalah, yang diminta dicari adalah MN-nya bagaimana? Berarti kalian tinggal gunakan rumus ini saja. Pasti sudah diketahui N-nya berapa, I-nya berapa, MO-nya berapa. Langsung saja disubstitusikan ke dalam rumus ini, nanti kalian akan memperoleh MN-nya berapa. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke anuitas. Anuitas ini, nah ini, kenapa di sini ada gambar rumah, di sini ada gambar motor, di sini ada gambar mobil Alphard. Nah, beberapa orang itu mereka tidak punya uang cash untuk membeli barang-barang ini, sehingga mereka membelinya itu secara kredit. Nah, perhitungan kredit itu dibayar tiap bulan, berarti dicicil tiap bulan. Nah, bagaimana bagaimana dari pihak penjual itu atau pihak bank atau pihak dealer itu menentukan per bulan itu harus membayar berapa, itu menggunakan anuitas. Atau simpelnya anuitas tuh ini. Anuitas adalah bunga atas hutang dibayarkan ditambah dengan angsuran hutang. Jadi tiap bulan itu kalian membayar bunga sekaligus angsuran hutangnya itu berapa. Nah, perhitungan anuitas itu bagaimana, Bu? Perhitungan anuitas itu berdasarkan ini, besar pinjamannya. Jadi seberapa mahal barang yang akan kalian beli, kemudian besar bunganya. Bunganya kalau misal semakin besar bunganya, pasti anuitas tiap bulannya juga semakin besar. Yang terakhir adalah berdasarkan jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Kenapa kok di sini beda dengan bunga yang biasanya? Karena anuitas itu biasanya seperti ini. Pada awal presentasenya itu atas hutang dan angsuran hutang tuh tiap bulannya berbeda. Jadi biasanya pada awal-awal bulan, ada awal-awal pembayaran, kalian itu membayar ini dulu, angsuran hutangnya itu lebih besar dulu, proporsinya dibandingkan bunga atas hutangnya. Nanti pada akhir-akhir periode, misalkan sudah akhir-akhir pembayaran, bulan ke, misalkan batasnya adalah bulan ke-24 misal. Jadi misalnya dia sudah bulan ke-23, bulan ke-24, pembayaran ke-23 atau ke-24, nanti kemungkinan lebih besar bunga atas hutang, rasio pembayaran itu lebih besar bunganya dibandingkan angsuran hutangnya, seperti itu. Tapi kita tidak perlu berpikir, kita cuma perlu membayar, misalkan cicilannya adalah 400.000 per bulan, ya kita hanya perlu membayar 400.000 per bulan, tidak perlu mikir ini bunganya itu yang berapa ya, hutangnya, angsuran hutangnya itu berapa ya. Itu nanti urusannya dari pihak dari penyedia yang penjual barangnya itu atau dari pihak bank. Kalian tidak perlu mikir sampai segitu, tapi kalian perlu tahu bagaimana mereka menghitung ini tadi anuitas yang harus kita bayarkan setiap bulannya, seperti itu. Contoh satu, ini sepertinya satu contoh saja. Sebuah pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan. Jadi setiap tahun itu membayarnya adalah 4 juta. Jika suku bunga 5% per tahun, besar angsuran, bunga, dan sisa hutang tahun ketiga adalah berapa? Nah ini, jadi pertama yang perlu dibahas, ya nih, ini AM-nya atau mula-mulanya adalah, atau A-nya, itu adalah 2 juta. Ini A-nya atau anuitasnya adalah 4 juta. Kemudian B-nya atau bunga per tahun di sini ya. Di sini B-nya ya beda. Bunganya itu bedanya bunganya itu ada 5%. Kemudian karena di sini pembayaran tahun ketiga atau pembayaran ketiga, di sini N-nya adalah 3. Nah, untuk angsuran itu rumusnya seperti ini. Untuk angsuran pada tahun ketiga yang sudah dibayar, yang perlu dibayarkan pada tahun ketiga itu angsurannya adalah sekian. Jadi I tambah B pangkat N-1, ini berarti kita menggunakan barisan geometri ya. Barisan geometri. Kemudian dikali A min BM. A min B kali M. A dikurangi anuitas, dikurangi bunga, dikali ini apa? Dikali pinjaman mula-mula. Kenapa? Yaitu tadi, karena pinjaman yang akan dibayarkan itu
mengandung bunga dan angsuran. Jadi angsurannya adalah 4 juta. Yang ini yang apa? Yang bunganya yang ini 0,5 kali yang B kali M ini adalah bunganya. Jadi angsurannya dikurangi bunganya. Bukan, anuitasnya dikurangi bunganya. Nah, kemudian di sini dihitung ya. 1 ditambah 0,05 ini karena tadi N-nya adalah 3, berarti 3 min 1. Ini harusnya 4 juta, bukan 400. Ini saya tambahkan 01 lagi di sini. 4 juta dikurangi 0,05 kali 20 juta rupiah, kali 20 juta. Nah, sehingga di sini ini menjadi 1,05 pangkat 2, karena di sini 3 kurang 1. Kemudian ini 4 juta, ini dihitung 0,05 dikali 2 juta adalah 1 juta. Lalu kita peroleh di sini 1,05 pangkat 2 adalah 1,1025 dikali 3 juta. Sehingga angsuran dari 4 juta yang dibayarkan pada tahun ketiga, angsuran yang dibayarkan adalah Rp307.500. Nah, sekarang bunganya bagaimana, Bu? Nah, sebenarnya kalau bunga, kita bisa langsung mengurangkan ya. Mengurangkan dari anuitasnya kan 4 juta, dikurangi dengan ini angsurannya ini berapa. Tapi kalau kita mau sedikit repot, kita bisa menghitungkannya seperti ini. Pakai rumus ini. Jadi ini 1 plus B atau bunganya pangkat N. Nah, ini B min M kali A. B min M kali A ditambahkan A. Kenapa? Karena kita mau tahu angsurannya jadi berapa. Karena, atau mungkin sebenarnya, oh ya, sama aja deh. Nah, atau mungkin gitu. Karena kita kan mau tahu di sini, kalau di sini kan kita akan mendapatkan, sebenarnya kita di sini akan mendapatkan angsuran. Nah, angsurannya, jadi di sini anuitas dikurangi dengan angsurannya. Nah, kalau misal kalian mau simple, sebenarnya bisa langsung saja. Anuitasnya kan 4 juta. 4 juta itu langsung dikurangi angsuran, maka kita akan memperoleh bunga. Ya kan, di sini. Nah, di sini angsuran dikurangi, ditambah anuitasnya dikurangi dengan angsuran. Sehingga di sini diperoleh bunganya berapa. Gitu. Nah, kalau mau menghitung sisa utang, nah ini yang penting. Ketika bulan ketiga itu utangnya kita itu masih berapa yang perlu dibayarkan. Nah, di sini rumusnya adalah seperti ini. 1 plus B pangkat N itu dikalikan dengan M atau mula-mulanya berapa, dikurangi dengan A per B. Kenapa kok A per B? Karena anuitas dibagi dengan persentasenya berapa. Ya kan? Persentase dari yang sudah dibayarkan berapa, ditambah dengan A per B. A per B itu berarti, ya itu, anuitas dibagi dengan bunganya itu. Gitu. Nah, kemudian ini kalian langsung saja 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikali 20 juta dikurangi 4 juta dibagi 0,05, karena tadi B-nya adalah 0,5. Tuh. Oke, jadi karena dari perhitungan diperoleh ini 1 tambah 0,05 pangkat 3 itu 1,157625 dikurangi 60 juta ditambah 80 juta. Oke, sehingga dari sini diperoleh ternyata angsuran yang masih perlu kita bayar di sini adalah 10 juta. Berapa nih? Nggak kelihatan. 10 juta. Inilah ya. 10.542.500. Seperti itu. Jadi ini tadi untuk penghitungan anuitas. Anuitas itu ternyata ada angsurannya, kemudian ada bunganya, kemudian ada sisa hutangnya. Itu jadi dari yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal penerapan dari barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tadi kita punya pertumbuhan, kemudian ada peluruhan, kemudian ada bunga bank, kemudian ada anuitas atau cicilan tiap bulan pada usaha kredit dan perbankan seperti itu.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian, terutama untuk ini ya, anuitas, untuk bunga. Ini adalah sesuatu yang mungkin dan pasti akan kita jumpai pada kehidupan yang akan datang. Karena kan tidak mungkin untuk zaman sekarang sepertinya sangat sulit untuk kita lepas dari kehidupan perbankan. Kita pasti akan ketika ada di perbankan, kita pasti akan berurusan dengan bunga bank, dengan kredit dan sebagainya. Nah, saya harap pada pembelajaran ini kalian jadi memiliki lebih banyak wawasan tentang dunia perbankan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dan semoga ini juga bisa membantu kalian ketika mungkin kalian ada sedikit masalah dengan ketika mungkin orang tua kalian ingin mengambil pinjaman di bank atau menabung di bank. Nah, ini kalian bisa menganalisis kira-kira apakah pinjaman atau tabungan yang kita kegiatan menabung atau kegiatan meminjam ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk kita atau malah merugikan kita seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.